Halo semuanya, selamat datang di channel My World Math bersama saya Aditya Febrianto. Pada video sebelumnya, saya sudah menyajikan beberapa video terkait SNBT ya untuk persiapan SNBT 2025 kemarin. Dan kali ini saya akan membuat video lanjutan untuk playlist baru ya terkait matematika dasar khususnya untuk aljabar di playlist ini. Jadi berdasarkan pilihan teman-teman, pada 2 minggu yang lalu saya sudah membuat polling seperti ini. Jadi berdasarkan pilihan teman-teman, sebagian besar di sini teman-teman pada pilih matematika dasar ya untuk video atau playlist selanjutnya di channel My World Math seperti itu. Jadi untuk playlist matematika dasar ini akan terdiri dari beberapa banyak playlist ya. Salah satunya adalah aljabar. Jadi di playlist ini saya akan membuat khusus untuk materi aljabar ya. Nanti untuk yang playlist berikutnya bisa terkait eksponen, logaritma, trigonometri, fungsi, kemudian ada matriks dan vektor, lalu ada statistika, kemudian ada terkait kalkulus ya, yaitu ada limit, turunan, sama integral. Jadi di sini untuk playlist pertama terkait matematika dasar khususnya untuk aljabar terlebih dahulu ya. Nah untuk playlist yang aljabar ini di sini terdiri dari beberapa materi ya. Ada pengenalan aljabar, kemudian ada konsep dasar aljabar, lalu ada sifat-sifat operasi aljabar, terus ada penyederhanaan bentuk aljabar, kemudian perkalian dan pembagian bentuk aljabar, seperti itu ya. Lalu ada faktoran aljabar, ada persamaan linear, persamaan kuadrat, kemudian terakhir ada pertidasamaan aljabar ya. Nah untuk video kali ini saya akan fokus untuk membuat pengenalan aljabar terlebih dahulu ya. Jadi apa sih itu aljabar? Nanti di video ini akan dijelaskan tentang pengenalan aljabarnya. Lalu di video selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana konsep dasar aljabar seperti itu. Nah di sini khusus untuk pengenalan aljabar ya di video kali ini. Jadi apa itu aljabar? Aljabar adalah cabang matematika yang mempelajari simbol dan aturan untuk memanipulasi simbol-simbol tersebut ya. Jadi dalam aljabar itu huruf seperti X, Y, atau Z kita gunakan untuk mewakili angka atau nilai yang belum diketahui. Jadi nilai X, Y, sama Z itu bisa kita sebut sebagai variabel ya untuk mewakili suatu nilai, dan nilai itu bisa sudah diketahui atau belum ya gitu. Nah dalam aljabar ini bisa kita buat seperti ini ya. Misalkan ada sebuah kucing gendut, ada seekor kucing gendut ditambah dengan 2 ekor kucing kurus, ini sama dengan 15 kg ya total dari ketiga kucing ini. Kalau kita tuliskan dengan 1 kucing gendut ditambah 2 kucing kurus, nah ini bakal kepanjangan ya teman-teman. Kucing gendut kemudian kita tulis kucing kurus, itu kan jadi kepanjangan ya. Nah, jadi kita bakal repot ya nulisnya nih. Nah maka dari itu dalam aljabar ini dibuat simpel ya. Jadi kucing gendut disimbolkan dengan X, lalu kucing kurus disimbolkan dengan Y. Jadi kita bisa nulis dengan mudah ya dan lebih praktis. Jadi kucing gendut kita hanya ditulis dengan X, dan kucing kurus kita cukup tulis dengan Y aja gitu menggunakan simbol. Nah, jadi di sini kita dapatkan X ditambah 2Y sama dengan 15 kg ya untuk menganalogikan total berat dari 1 kucing gendut ditambah dengan 2 kucing kurus ya berat badannya. Nah kemudian di sini terkait sejarah aljabarnya, bagaimana aljabar ini bisa ditemukan ya. Jadi pertama ini ditemukan pada tahun 1800 sebelum Masehi di Babilonia kuno. Jadi mereka ini menyelesaikan masalah linear dan kuadrat tapi tanpa simbol-simbol modern ya. Jadi mereka ini semua masih berbentuk narasi atau cerita soal gitu pada tahun 1800 sebelum Masehi ini. Kemudian di tahun 300 Masehi, di sini Theophantus dari Alexandria. Di sini menulis aritmetika menggunakan simbol untuk angka tak dikenal. Nah, disering disebut Bapak Aljabar ya. Jadi Alexandria ini biasanya disebut oleh Bapak Aljabar di tahun 300 Masehi seperti itu. Lalu di tahun 820 Masehi
ditemukan oleh Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi ya. Nah, beliau menulis buku Al-Kitab Al-Mukhtasar. Nah, kata aljabar ini diambil dari bukunya ya. Nah, kemudian dia fokus pada metode sistematis menyelesaikan persamaan seperti itu. Lalu di tahun 1202 oleh Leonardo Fibonacci ya. Nah, dia membawa aljabar Arab ke Eropa lewat bukunya Liber Abaci ya, memperkenalkan angka Hindu Arab dan teknik menyelesaikan masalah aljabar ya. Lalu di tahun 1500 oleh François Viete ya, di tahun 1500-an ya. Nah, di sini menggunakan huruf untuk aljabar, menggunakan huruf untuk variabel ya. Lalu di sini awal mulanya aljabar simbolik modern terbentuk ya teman-teman. Lalu di tahun 1637 oleh René Descartes ya. Di sini menggabungkan aljabar dan geometri dalam geometri analitik. Lalu muncul sistem koordinat Kartesius ya di tahun tersebut. Kemudian di tahun 1800-an oleh Evariste Galois dan Niels Henrik Abel ya. Di sini mengembangkan teori grup dan teori persamaan. Di sini awal dari aljabar abstraknya ya teman-teman ya. Lalu di awal tahun 1900-an oleh David Hilbert. Nah, dia membawa aljabar ke pendekatan aksiomatik menggunakan aturan dasar tanpa perlu bukti geometriknya. Nah, kemudian di tahun 1930-an oleh Emmy Noether membangun dasar kuat untuk aljabar abstraknya, lalu mengembangkan teori grup, ring, dan ideal ya. Lalu di tahun 1950 sampai 1990 di sini mengembangkan aljabar dan teknologi ya. Nah, dari aljabar ini bisa mengembangkan suatu teknologi yang modern gitu ya teman-teman. Di sini aljabar digunakan di kriptografi, komputer, teori coding, komunikasi digital ya. Jadi aljabar sudah bisa digunakan untuk penggunaan komputer sama teori coding ya di tahun 1950 sampai 1990 teman-teman. Lalu di tahun 2000 sampai sekarang di sini bisa mengembangkan aljabar super modern ya. Jadi ada aljabar homologi di matematika tingkat lanjut, lalu ada aljabar kategori, kemudian ada aljabar dalam AI dan quantum computing. Jadi di zaman sekarang udah sangat hype ya terkait AI, machine learning, data science, data analitik ya. Nah, dengan super modern teknologi seperti itu bisa kita kembangkan ya dengan metode aljabar seperti itu. Nah, di tahun ini 2025 aljabar hari ini bisa kita integrasikan dalam hampir semua bidang teknologi ya teman-teman. Lalu bisa digunakan dalam AI atau machine learning seperti ya deep learning, neural network seperti itu ya. Lalu ada kriptografi, blockchain, ada teori jaringan sosial, pemodelan biologi, dan juga pengembangan obat ya. Lalu terkait manfaat aljabar dalam kehidupan nyata ya, apa sih nih manfaat dari aljabar ya gitu. Nah, sebelum kita belajar teknik aljabar atau teori matematikanya, kita perlu tahu dulu apa manfaatnya dalam kehidupan nyata gitu, supaya kita bisa memotivasi dalam belajar matematika ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi manfaat aljabar dalam kehidupan nyata ini ada untuk mengelola keuangan pribadi gitu. Lalu terkait perencanaan bangunan dan arsitektur, lalu terkait teknologi transportasi ya, lalu belanja dan diskon, kemudian pemecahan masalah logika, lalu ilmu pengetahuan dan teknologi, pemrograman dan AI, lalu analisis data dan statistik ya. Nah, dengan semua manfaat ini bisa kita kembangkan menggunakan metode aljabar. Jadi kita belajar matematika itu nggak hanya belajar menghitung ya. Jadi semua ilmu matematika ini salah satunya aljabar ya, bisa kita terapkan dalam dunia nyata, dalam dunia industri atau dalam perusahaan ya. Bisa kita kembangkan di dunia nyata untuk berbagai macam manfaat seperti ini ya. Contohnya dalam pemrograman AI, machine learning, bisa kita kembangkan menjadi robot misalnya,
kemudian analisis data dan statistik bisa kita kembangkan menjadi suatu grafik, bisa menjadi suatu data insight ya, yang bermanfaat untuk suatu perusahaan atau industri ya, yang biasa kita kenal yang hype sekarang ini, misalkan data analitik atau data science ya, untuk membuat data yang bermanfaat, membuat strategi bisnis yang bermanfaat untuk suatu bisnis di perusahaan ya teman-teman. Nah, ini bisa kita menggunakan metode aljabar ya, atau matematika yang lain seperti itu teman-teman. Lalu untuk video selanjutnya di sini saya akan membuat terkait konsep dasar aljabar ya, seperti variabel dan konstanta, lalu koefisien, suku dan bentuk aljabar seperti apa ya. Lalu operasi dasar pada bentuk aljabar ya, ada plus, minus, kali, bagi. Nah, semua ini saya akan jelaskan secara detail pada video selanjutnya ya teman-teman, di video yang kedua di playlist aljabar ini ya teman-teman. Oke, sekian untuk presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, boleh ya di subscribe dulu supaya channel ini bisa berkembang di waktu yang mendatang. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Saya izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.